rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari semua angkat tanganmu, katakan ku ingin. Ku ingin tetap di sini. Amin. Yes, Lord. Menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah Haleluya, shalom semuanya. Shalom, masih tetap semangat. Amin, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita masih tetap sehat. Hari ini kita tetap kuat semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Mari setiap kita datang bersama untuk datang untuk bersyukur. Kita datang untuk masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. Haleluya Jesus, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Allah kita, katakan amin. Haleluya, Allah kita luar biasa, amin. Dia adalah penebus kita, dia adalah Allah yang hidup, amin. Beritahu kepada kiri kananmu saudara, katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang untuk menyembah dia. Dia penebusku, dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang penolongku, jalan yang hapus dosaku, ku yakin. Katakan ku yakin, ku yakin. Yang angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Katakan ku yakin, ku yakin. Ku angkat pagi, ku angkat pagi. Dia penebusku, dia hidupkan. Dia penebusku, dia hidupkan. Dia Tuhan yang hidup, amin. Dia adalah penebus kita. Tuhan yang penolongku, jalan yang hapus dosaku, ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Ku yakin. Ku angkat pagi, ku angkat pagi. Di atas
hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pada
Haleluya, haleluya. kasih-Mu Mari kita siapkan sama-sama roti dan anggur. memulihkan hidupku. Makasih buat anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau selamatkan hidupku. Haleluya, haleluya. Menjadi cinta. Buat saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Tuhan, terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Oleh darah Yesus kami dilayakkan. Oleh darah Yesus kami memperoleh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mengalir, memulihkan. Lebih lagi katakan, anugerah-Mu besar. Kami diselamatkan. Haleluya, haleluya. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Buat saudara yang telah mempersiapkan roti dan anggur, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah, kita mau berdoa untuk perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara, setiap kita ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita percaya oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, saudara dan saya dijadikan berarti. Saudara dan saya dilayakkan, saudara dan saya memperoleh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya, setiap kita mengadakan perjamuan kudus, ada kuasa kesembuhan terjadi, ada kuasa pemulihan terjadi, ada kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, engkau mengingat kembali akan pengorbanan Kristus, kematian Kristus yang telah membebaskan kita, kematiannya yang telah memberikan kemenangan buat setiap kita, dan kebangkitannya yang telah menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Maka kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa yang sama membangkitkan saudara dan saya, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberi kekuatan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sama-sama mengikuti perjamuan kudus pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus, roti dan anggur diberkati, dikuduskan. Sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, setiap kami diberkati. Kami menjadi satu dalam kematian Kristus, dan kami menjadi satu juga di dalam kebangkitan Kristus. Kami percaya kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebuah kemenangan dahsyat buat setiap kami, adalah terobosan buat kami, adalah perkara yang dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, lewat perjamuan kudus pada saat pagi hari ini, iman kami dibangkitkan, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Karena kami percaya bersama dengan Kristus, kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita angkat roti, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Saya percaya saudara, ketika dia disalibkan, dia telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sesungguhnya penderitaan kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya dosa saudara dan saya yang telah ditanggungnya. Ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh dengan Yesus, maka setiap kita memperoleh penebusan.
hidup saudara dan saya menjadi milik Allah sepenuhnya, maka setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Bapa, kami mengucap syukur buat roti ini, buat tubuh Yesus Kristus yang telah kami terima hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita pecahkan dan kita makan. Mari sama-sama kita angkat anggur, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Yesus. Saudaraku, oleh darah Yesus, saudara dan saya memperoleh keberanian untuk kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita disucikan oleh darah Yesus. Bahkan sesungguhnya penyakit kita disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Oleh darah Yesus kami memperoleh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Mu, menerima anugerah-Mu yang dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita minum. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Terima kasih buat mujizat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bala 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 basyana la bala 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 bala. Kita la bala 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 basyana la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, ya benar, kita menang karena salib. Salib adalah jawaban buat setiap kita. Salib adalah penyelesaian buat setiap kita. Haleluya. Oh, karena salib-Mu, amin. Nyatakan sama-sama, karena salib-Mu kami menang. Engkau, haleluya, berkuasa selamanya melakukan segala. Lebih lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan, setiap kami terima kehidupan yang ajaib. Setiap kami mengalami kemenangan yang dahsyat. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, katakan mujizat di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
baik di tempat ini maupun di rumah-rumah Engkau melawat kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ora bala 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 bala. Shira bala 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 bala. Hidala bala 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 bala. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama semua kita angkat dua-dua tangan kita. Saya mau berdoa buat setiap kita. Baik engkau yang ada di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap kami telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika kami menerima roti dan anggur, kami menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami mengakui kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk memberikan kemenangan buat setiap kami, menjadikan setiap kami berkemenangan, menjadikan kami mengalami mujizat, menjadikan kami dosa kami diampuni, hidup kami menjadi hidup yang diberkati dan kemenangan di dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba nyatakan dimanapun setiap saudara kami berada, di rumah mereka masing-masing, lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah menjadi kuat, engkau memiliki pengharapan di dalam Yesus, engkau berjalan bersama dengan Yesus, engkau mengalami kemenangan, engkau mengalami terobosan, engkau mengalami mujizat. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yes. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyampaikan isi hatimu, Engkau berpesan kepada kami lewat firman-Mu, sehingga hari-hari ini Tuhan, kami terus mengalami kedahsyatan Tuhan, kami terus mengalami keajaiban, kami terus mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa, karena kami ada di masa-masa lawatan, ada di masa-masa mujizat, ada di masa-masa kemenangan. Apapun yang terjadi, kami percaya masa ini, waktu ini adalah waktu lawatan, adalah waktu lawatan, adalah waktu lawatan. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang hari ini Engkau percayakan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di rumah-rumah hamba percaya setiap mereka dipersiapkan memiliki hati yang haus, memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang lapar akan Tuhan. Dan ketika mereka mempersiapkan diri mereka untuk menerima firman Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau akan menjadikan setiap mereka lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya ini waktunya orang-orang percaya bangkit, orang-orang percaya menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan kami sehati kami memberkati Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia. Indonesia mengalami lawatan, Indonesia mengalami mujizat. Terima kasih untuk presiden, wakil presiden. Terima kasih untuk setiap menteri, setiap kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih untuk Panglima TNI. Terima kasih untuk Kapolri. Terima kasih untuk petinggi-petinggi negara yang ada di Indonesia. Di dalam nama Yesus, Engkau menjaga dan melindungi mereka. Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Indonesia dan setiap provinsi di Indonesia dilawat oleh Tuhan. Mujizat terjadi buat orang-orang yang terjangkit virus corona. Dalam nama Yesus, kami nyatakan mujizat terjadi. Para dokter, para tenaga medis, dalam nama Yesus, Engkau melindungi mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Haleluya. Orang-orang di Indonesia, masyarakat di Indonesia, Tuhan lawat di dalam nama Yesus.
Mereka memiliki mental yang unggul. Apapun yang terjadi, mereka percaya Tuhan yang pegang kendali. Dan kami percaya mereka akan tunduk kepada pemerintah. Mereka akan mendengarkan himbauan pemerintah. Karena mereka orang-orang yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang di rumah-rumah berikan sorak-sorak, teriakan haleluya, teriakan haleluya, teriakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Nah, sebelum duduk saudaraku, katakan dulu kepada orang di sebelah saudara yang sama-sama mengikuti ibadah melalui live streaming. Saudara katakan kamu luar biasa. Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship, buat para volunteer yang tetap setia melayani dalam masa-masa seperti ini. Anda semua luar biasa, tetap menyediakan waktu untuk melayani. Saya percaya berkat dan anugerah Tuhan buat setiap saudara. Nah, saudara yang di rumah-rumah berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang tetap setia melayani di tempat ini. Ya, mana? Oh, yang di sini juga dong. Yang ada di ruangan. Lagi lebih lagi. Teriakan haleluya. Haleluya. Yesus. 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 Amin. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Bilang sama sebelahnya, Yesus kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita ada di awal bulan, di minggu pertama, di bulan, apa nih? Bulan Mei, saudaraku. Haleluya, lebih kurang sudah 7 atau 8 minggu kita ibadah di rumah-rumah melalui live streaming. Saudara semua tetap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tanpa terasa saudara, asal saudara jangan kebetaan saudara ya. Ketika semua sudah pulih, saudara bilang asik juga nih di rumah-rumah, nggak perlu ke gereja. Nah itu yang nggak boleh saudara. Ya saya pastikan live streaming ini hanya akan berjalan ketika masa-masa seperti ini. Nanti kalau udah selesai semua hilang juga. Semua harus kembali ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Siap diberkati? Semua siap diberkati? Sama-sama bilang, Yesus. Dahsyat dong. Sama-sama, Yesus. 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 Bilang sama sebelahnya, kamu luar biasa. Siapa yang luar biasa? Siapa yang luar biasa? Siapa yang luar biasa? Bilang sama-sama, saya luar biasa. Karena siapa? Karena siapa? Karena Yesus. 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 Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang merespon segala keadaan dengan iman. Merespon segala keadaan dengan iman. Sama-sama katakan, saya harus merespon segala keadaan dengan apa? Dengan apa? Iman, saudara. Nah, saya percaya saudaraku, baik saudara para volunteer yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah saudara masing-masing, setiap kita merindukan terobosan dalam hidup kita. Apapun keadaan yang kita hadapi, situasi yang kita alami hari-hari ini, setiap kita mengharapkan terobosan, setiap kita merindukan terobosan, setiap kita merindukan mujizat, setiap kita merindukan kemenangan. Ada amin? Semua merindukannya? Ayo yang rindu angkat tangan saudara. Yang rindu katakan, Yesus! 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 Pokoknya kalau saudara dengar saya bilang Yesus, saudara hanya cukup bilang dahsyat. Ketika saya bilang saudara, saudara bilang luar biasa. Amin. Nah, saudara kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat Alkitab kita. Buka di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29.
Markus 5 ayat 25 sampai 29 saudara. Beberapa ayat ini kita akan baca bersama-sama. Dan saya mau berkata saudara, masa-masa ini adalah masa-masa yang dahsyat. Masa-masa ini adalah masa-masa yang luar biasa. Masa-masa ini adalah masa-masa yang ajaib saudara. Ketika saudara dan saya merespon masa ini dengan iman, maka keajaiban akan terjadi atas hidup saudara. Keajaiban akan terjadi di dalam rumah tangga saudara. Keajaiban akan terjadi dalam segala aspek hidup saudara. Yang percaya katakan, amin. Ya, yang percaya katakan, yang percaya katakan, Yesus, Yesus, saudara. Iya, haleluya. Nah kita lihat sama-sama. Markus 5 ayat 25 sampai 29 berkata seperti ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita tersebut telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan wanita tersebut semakin memburuk. Ya, saudara yang sudah bawa Alkitabnya, yang di rumah sudah disiapkan Alkitabnya, saudara baca juga saudara ya. Nah, saya baca kembali di ayat 27. Wanita tersebut sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Menjamah jubah Yesus. Sebab katanya, sama-sama bilang katanya. Lagi katanya. Asal ku jamah saja jubah Yesus, wanita itu berkata, aku akan sembuh. Sama-sama bilang, aku akan sembuh. Bilang lagi, waktu ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara, saya tambahkan di ayat yang paling terakhir, saudara ya. Di ayat 34, saudara. Ayat 34 saja ya. Di situ katakan, maka kata Yesus kepada perempuan tersebut, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saudaraku, wanita ini mengalami penyakit sudah 12 tahun, saudara. 12 tahun bukan waktu yang singkat, 12 tahun bukan waktu yang cepat. 12 tahun itu waktu yang cukup lama, cukup panjang, saudara. Nah, ternyata selama 12 tahun, saudara, dia harus menanggung penderitaan, dia harus mengalami sakit yang parah tersebut, saudara. Tapi posisi wanita itu, saudara, dia tetap bisa merespon dengan baik, saudara. Artinya saudaraku, sekalipun masa 12 tahun yang panjang, wanita tersebut dengan penyakit yang parah, dia tetap jadi seorang wanita yang tidak menyerah, dia tetap jadi seorang wanita yang tidak putus asa, dia tetap jadi seorang wanita yang tidak pernah kecewa dengan siapapun, saudara. Dia hadapi semuanya itu dengan iman yang teguh, saudara. Dari mana kita bisa tahu dia punya iman yang luar biasa? Ketika dia mendengar Yesus, maka saudaraku, dia datang kepada Yesus. Artinya selama 12 tahun, wanita tersebut dia punya pengharapan. Selama 12 tahun, wanita tersebut dia percaya bahwa penderitaannya satu waktu nanti akan disembuhkan. Dia akan mengalami terobosan, dia akan mengalami mujizat. Jadi saudaraku, perjalanan ketika dia menghadapi penyakit, wanita tersebut tetap merespon dengan iman, saudara. Dia bisa merespon segala penderitaannya dengan iman, saudara. Nah, pertanyaannya kepada saudara dan saya hari-hari ini, baik kita yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, dengan apa yang kita sedang hadapi, dengan apa yang sedang terjadi, apakah kita masih tetap bertahan dengan iman? Apakah kita tetap respon dengan iman?
Mungkin saudara hari-hari ini sudah mulai terjadi sesuatu pada saudara. Persediaan makanan di rumah sudah mulai berkurang. Persediaan keuangan saudara sudah mulai berkurang. Tabungan saudara juga sudah mulai berkurang. Ada banyak hal yang sudah mulai berkurang. Pertanyaannya saudara, dalam semua situasi itu, engkau dan saya masih berkata, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, badai ini akan berlalu. Atau kita mulai berpikir, sampai kapan ini? Sampai kapan ini? Mungkinkah saya masih bisa bertahan? Mungkinkah saya masih kuat menghadapinya? Saya mau berkata saudara, bagaimana kondisi kita hari-hari ini dan cara kita meresponinya akan menentukan hasil akhirnya saudara. Amin. Amin. Bilang sama-sama, saya harus tetap respon dengan iman. Respon dengan iman. Sekalipun saudaraku dari berita yang kita terima, yang kita dengar hari-hari ini, sepertinya saudara tidak banyak perubahan yang terjadi saudara. Bahkan perubahan bukan kepada yang lebih baik, tapi lebih buruk. Tapi saya mau berkata saudara, mau berita seperti apapun saudara, Anda dan saya harus tetap memilih, merespon dengan iman, merespon dengan iman, memperhatikan dengan iman. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun saudara secara manusianya kita sadar bahwa kekurangan mulai terjadi, bahwa keadaan kondisi ekonomi kita mulai terganggu, tapi kita tetap merespon dengan iman. Sebagaimana Abraham saudara. Alkitab berkata di dalam Roma 4 saudaraku ayat 17 sampai 25 di situ dijelaskan. Abraham tahu bahwa tubuhnya lemah. Abraham tahu bahwa Sarah tidak mungkin lagi bisa melahirkan karena dia mandul. Tapi ada ayat berkata imannya tidak menjadi lemah. Amin. Sama-sama bilang iman saya tidak boleh lemah. Lagi katakan iman saya tidak boleh lemah. Nah, saudaraku, iman saudara dan saya bukan tergantung penyediaan yang ada di dompet saudara. Saudara dan saya, iman kita bukan tergantung dengan deposito yang masih banyak. Iman kita harus tergantung apa yang firman katakan. Katakan amin. Ketika Anda dan saya imanmu dipengaruhi oleh firman, maka percayalah firman menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman menjadikan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Perhatikan saudara, ketika Yesus ada di depan kuburan Lazarus, ketika firman diucapkan saudara, kehidupan terjadi. Ketika firman diucapkan saudaraku, mujizat terjadi. Ketika firman diucapkan saudaraku, hal-hal yang dahsyat terjadi saudara. Nah, kalau saudara dan saya hari-hari ini melihat kenyataan, terus itu mempengaruhi keimanan saudara, mulai kita lemah, mulai kita kecewa, mulai kita panik saudaraku, maka hari ini kita harus bangkit saudara. Amin. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Sama-sama bilang saya harus bangkit. Nah, oleh sebab itu saudaraku, responi segala hal yang terjadi dengan iman saudara. Segala sesuatu yang terjadi, kita harus meresponinya dengan iman. Sama-sama bilang respon dengan iman. Katakan lebih lagi, respon dengan iman. Nah, saya percaya orang yang merespon dengan iman, dia akan mengalami terobosan. Orang yang merespon dengan iman, dia akan melakukan terobosan. Orang yang merespon dengan iman, saudaraku, kelemahan tidak bisa mempengaruhi dia. Dia akan bangkit kembali, saudara. Orang yang merespon dengan iman, saudaraku, tidak dapat dikalahkan dengan keletihan. Orang yang merespon dengan iman, dia yang akan mengalahkan keletihan. Orang yang merespon dengan iman, dia akan mengalahkan keadaan saudara. Dan dia akan berjalan dengan di atas keadaan saudara. Katakan amin. Yesus, Yesus, Yesus. Saudara, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saya berkata hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa-masa lawatan buat setiap kita. Artinya saudara, siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk mengalami perkara yang dahsyat. Kita punya kesempatan yang sama untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi dari semuanya saudaraku, bagaimana posisi kita?
Kalau saudara saya memposisikan Anda dan saya tetap beriman, saya percaya kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kita akan mengalami masa-masa yang dahsyat. Kita akan mengalami hari-hari yang penuh dengan mujizat ini. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara, ketika Yesus datang ke kota di mana wanita tersebut sakit saudara, apakah hanya wanita tersebut saja yang sakit? Saya mau berkata ada banyak orang sakit pada waktu itu. Tapi Alkitab kita bercerita, wanita ini yang mengalami mujizat. Karena apa saudara? Karena dia ada dalam posisi merespon dengan iman. Ketika dia ada dalam posisi merespon dengan iman, ketika dia tahu Yesus ada di kotanya, maka dia datang mencari Yesus. Hari-hari ini saudara, posisi saudara dan saya apa? Dengan apapun yang terjadi saudara, apakah kita merespon dengan iman? Orang yang merespon dengan iman saudaraku, dia akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, dia akan memuji dengan sungguh-sungguh. Dia memuji karena dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Dan saya mau berkata saudara, hari-hari ini seluruh dunia orang-orang akan mengalami kedahsyatan Tuhan ketika dia merespon dengan iman, ketika dia sungguh-sungguh dengan iman, ketika dia mencari Tuhan, dia mencari dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Nah, saudara, ada 3 hal yang mau bagikan. Respon dengan iman. Nah, saudara, 3 hal ini sudah hal yang simpel, saudara. Terobosan, mujizat, kemenangan dapat saudara dan saya alami. Ketika saudara dan saya merespon dengan iman. Nah, dalam hal apa saja saudara, cara kita meresponinya. Yang pertama saudara, kita harus respon dengan pikiran iman. Sama-sama bilang, respon dengan pikiran iman. Dimulai dari pikiran. Amin. Dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Karena pikiran akan mempengaruhi atau menentukan perasaan. Amin. Dan juga akan menentukan tingkah laku kita atau tindakan kita, saudaraku. Jadi dimulai dari apa? Pikiran. Nah, saudaraku, wanita pendaran 12 tahun ini, saudara, dia respon dengan pikiran iman. Artinya selama 12 tahun, saudaraku, pikirannya tetap berkata, satu waktu nanti, satu masa nanti, satu saat nanti, saya sembuh. Amin. Di pikirannya saudaraku, dia sudah memikirkan kesembuhan. Dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya saudaraku. Dia bukan membayangkan hal-hal yang buruk. Dia bukan membayangkan hal-hal yang membuat dia semakin menderita. Tapi dia memikirkan, membayangkan, merenungkan hal-hal yang membuat dia lebih bersemangat lagi saudara. Amin. Nah, hari-hari ini kan saudara ada di rumah semua nih. Pikiran saudara menentukan loh. Kalau saudara berkata, ya saya cuma di rumah aja, nggak ada orang yang datang, ya udah cincai aja. Maka saya akan lihat banyak ibu-ibu di rumah sudah hanya tiap hari pakai dastel aja. Karena dia pikir, ya saya aja kok. Tapi kalau saudara mulai memikir dengan pikiran yang beda, saudara akan menentukan loh saudara. Saudara tetap jadi orang yang energik di rumah. Tetap semangat. Amin. Tetap berpenampilan yang menarik. Amin. Karena katanya di negara Cina, di tempat yang terjadi virus corona, apa namanya itu? Wuhan, saudaraku, dalam 1 hari, kasus perceraian 300 lebih, sudah hampir 400, saudara. Kenapa, saudara? Itu juga baru tadi pagi saya dengar, saudara. Tahu nggak kenapa? Selama belum ada kasus ini, saudaraku, nggak ada perceraian setinggi itu. Ternyata, saudara, akibatnya adalah karena setelah semua harus di rumah, saudara. Jadi tiap hari kan suami ketemu istri itu 24 jam, saudara. Akhirnya keributan terjadi. Mulai merasa nggak cocok, mulai merasa bawel banget, mulai merasa, kok saya hidup dengan alien yang kayak begini. Ya saudara, saudara. Akhirnya apa? Wah saudara, sana pemerintah menerima pendaftaran perceraian 400-an lebih, saudara. Dalam 1 hari. Moga-moga di Singkawang nggak ada. Yang menyaksikan juga sama-sama katakan nggak ada di rumah saya. Nah itu semua kan terjadi dari pikiran, betul-betul. Terjadi dari pikiran. Karena kualitas pertemuannya lebih tinggi, saudaraku,
Mulailah melihat masing-masing punya kekurangan. Dan mulai memikirkan dan mulai membicarakan. Nah akhirnya apa? Tindakannya? Nah itu saudara ya. Saya percaya di Singkawang nggak ada. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saya percaya di Indonesia nggak ada yang setuju katakan. Saya percaya di rumah saudara nggak ada yang setuju katakan. Nah kalau yang sudah merencanakan ayo bertobat. Ya, bertobat saudara. Nah saudaraku. Mulai dengan respon dengan pikiran iman saudara. Pikiran iman. Ini akan mempengaruhi saudara. Kita lihat ayatnya Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Nah hari-hari ini pikirkan semua yang benar. Jangan mikirkan semua yang jahat, semua yang gak baik. Amin. Pikirkan semua yang benar. Pikirkan seseorang, dia orang yang baik, dia orang yang luar biasa. Pikirkan bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang ada luar biasa. Semua kepala daerah di seluruh provinsi Indonesia luar biasa. Amin. Jangan pikirkan saudara kesalahan sedikit langsung kita berasumsi saudaraku. Mulai pikirkan bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Katakan amin. Terus katakan lagi, semua yang mulia. Sama-sama ya waktu saya ajak saudara-saudara katakan ya. Jadi akhirnya kita hari-hari ini harus memikirkan apa? Yang benar. Terus yang mulia. Semua yang adil. Semua yang. Nah ketika saya bilang semua yang suci. Nah saudara, bapak-bapak. Hati-hati ya. Karena ada nama wanita juga suci loh. Suciwati. Suciwani, apalagi. Jadi saudara, pikirkan yang suci, bukan. Nah itulah ya, itu kayaknya nggak usah diterjemahkan, semua ada pinter kok. Saya percaya yang sedang menyaksikan tayangan ini semua pinter. Semua ngerti maksud daripada pengkhotbah. Haleluya, lanjut. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah. Nah saya simpulkan dengan sederhana saudara, pikirkanlah semua yang menjadikan kita bersemangat. Amin. Jangan mikirkan hal yang membuat engkau dan saya putus asa, jadi lemah, jadi ciut saudaraku, jadi takut, jadi panik, jadi kecewa saudara, jadi menyalahkan saudara. Nah itu yang gak boleh kita pikirkan. Itu bukan pikiran iman yang benar. Itu pikiran negatif saudara. Kalau itu kita biarkan menguasai pikiran kita, meracuni pikiran kita, maka hasil akhirnya adalah kekalahan, ketakutan, kegentaran, dan tidak melihat terobosan. Amin. Nah, oleh sebab itu mari saudara. Saudara dan saya harus menata pikiran kita hari-hari ini. Ya. Nah, saudara ada ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Amsal 4 ayat 23. Alkitab terjemahan baru dikatakan jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Alkitab terjemahan baru dikatakan jagalah hatimu. Sedangkan saudaraku Alkitab terjemahan ya dalam versi yang mudah dibaca, terjemahannya beda. Tapi maksudnya sebenarnya itu saudara. Ya, maksudnya adalah hati ini maksudnya adalah pikiran saudara ya. Saya bacakan Amsal 4:23 terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, saudara di HP saudara, kalau saudara ada download itu ada saudara. Di situ katakan di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Wah ini kayaknya penerjemahnya orang Batak nih. Ya, terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Yang terjemahan baru dikatakan apa? Hatimu. Terjemahan versi yang mudah dibaca apa? Pikiranmu. Berarti maksud sesungguhnya adalah apa? Pikiran. Hati-hatilah dengan pikiran. Alkitab memberitahukan kepada kita, Alkitab memperingatkan kepada saudara dan saya, hati-hati dengan pikiran.
Kalau engkau mau lihat masa depanmu dahsyat luar biasa, maka pikiranmu harus ditata dengan baik, saudara. Amin. Sama-sama bilang, saya harus hati-hati dengan pikiran saya. Artinya kalau saudara dan saya hari-hari ini merindukan terobosan, merindukan mujizat, merindukan kemenangan, maka saudara dan saya perlu berhati-hati dengan pikiran kita. Amin. Pikiran yang harus ada pada saudara dan saya adalah pikiran iman. Yang seperti yang tadi kita sudah baca di dalam Filipi 4, saudara, ayat 8. Pikir yang benar, pikir yang suci, pikir yang membangun, pikir yang membuat kita semangat. Katakan amin. Katakan amin. Bilang sama sebelahnya, tuh pikiran. Pikirkan yang... Nah, jadi dengan kata lain saudara, kita harus bisa menyeleksi pikiran kita hari-hari ini. Yang harus dipikirkan, kita boleh taruh. Yang nggak boleh dipikirkan, jangan ditaruh, saudara. Kesalahan orang, jangan ditaruh dalam pikiran saudara. Amin. Kejelekan orang, saudara, jangan dipikirkan, saudara. Tapi mulai ganti dengan pikiran yang benar. Pikiran iman, saudara. Nah, saudara, kita lihat lagi. Pikiran saudara dan saya harus diisi dengan pikiran-pikiran yang benar. Pikiran iman. Pikiran iman, pikiran benar. Yang tadi kita sudah baca di dalam Filipi 4 ayat 8, saudara. Kita lihat Yosua, saudara. Yosua 1 ayat 8, saudara. Dari mana pikiran yang benar, pikiran iman itu menguasai pikiran kita, saudara, ya. Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi apa? Tetapi apa, saudara? Oh, yang di rumah-rumah, tetapi apa? Sama-sama bilang, saya harus merenungkan firman Tuhan. Kapan? Bicara apa? Setiap waktu, saudara. Siang dan malam bicara 24 jam. Harus apa? Merenungkan firman. Nah, ini akan mempengaruhi, ini yang akan menyeleksi pikiran saudara. Apakah pikiran kita selaras dengan firman? Apakah pikiran kita selaras dengan yang Tuhan kehendaki apa enggak, saudaraku? Nah, berangkat dari situlah saudara akan timbul pikiran iman. Sama-sama bilang iman. Sama-sama bilang iman. Bilang sama sebelah saudara, pikirkan pikiran iman. Iya kan? Berangkat dari situ, saudara, ketika kita merenungkan firman siang dan malam, artinya setiap waktu, maka pikiran kita akan muncul pikiran iman, saudaraku. Nah, pikiran imanlah yang akan menjadi wadah tempat untuk terjadinya terobosan, terjadinya lawatan, terjadinya mujizat. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Daud berkata di dalam Mazmur 63 ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sepanjang malam. Saudara, tidur malam hari-hari ini yang dipikirkan apa? Halo? Daud katakan yang dia pikirkan dan dia renungkan adalah firman. Nah, hari-hari ini saudara lebih banyak memikirkan apa ketika tidur? Mau tidur tuh. Itu yang akan menentukan hasil akhirnya loh, saudara. Ya, ayo saya mendorong saudara hari-hari ini ketika Anda tidur, saudara, kan masih memikirkan sesuatu kan, pikirkanlah pikiran iman, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara, contohnya Yusuf. Yusuf dalam perjalanan hidupnya, saudaraku, di masa-masa dia masih kecil, Tuhan sudah memberitahukan masa depannya. Tuhan sudah memberitahukan apa yang akan dia alami, saudaraku, dalam perjalanan dia dewasa, saudara. Artinya masa depan yang penuh pengharapan, saudara. Tapi kan Tuhan tidak memberitahukan dia apa yang akan terjadi. Cobaan, proses, Tuhan nggak kasih tahu, saudara. Tuhan yang kasih tahu dia akan menjadi pemimpin. Tuhan memberitahu kepada dia bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa, berpengaruh, berdampak, saudara. Tapi dalam perjalanannya kan dia menghadapi proses. Dia dibenci sama saudaranya, dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia jadi budak dan sebagainya, saudara. Itu proses hidupnya, saudara.
Tapi ingat saudaraku, karena dari sejak awal Tuhan sudah berkata masa depannya, maka itu yang dia pikirkan. Tiap-tiap waktu itu yang dia pikirkan. Setelah itu saudara, dia mempersiapkan dirinya. Ada ayat berkata, Yusuf adalah seseorang yang suka belajar. Dia bukan hanya memikirkan apa yang terjadi ujung, saudara, tapi dia juga mempersiapkan dirinya, dia belajar, saudaraku. Maka ketika saudara dia ada di dalam proses, karena sudah dalam perjalanan hidupnya dia memikirkan setiap proses yang terjadi, setiap penderitaan yang terjadi, tidak memudarkan semangatnya, tidak mematahkan imannya, bahwa dia akan jadi seseorang yang luar biasa. Amin. Dan bahkan ketika dia ada di posisi sebagai orang yang hebat pada masa itu, dia siap. Apa yang membuat dia siap? Karena dari sejak mula dia belajar. Amin. Saudara mau jadi orang yang berpengaruh? Orang yang berdampak? Pertanyaannya hari-hari ini, Anda belajar nggak? Jangan sampai waktu-waktu yang ada kita banyak di rumah, Anda hanya habiskan waktu main game. Halo, habiskan waktu film Korea. Boleh nggak? Boleh nonton, saudara. Untuk menghibur diri saudara. Tapi bukan itu sumber penghiburannya ya. Tapi saya mau berkata, masa-masa ini adalah masa-masa pembelajaran. Amin. Saya percaya lepas dari ini akan sesuatu yang dahsyat terjadi. Tapi ketika itu terjadi kita nggak siap. Karena kita menghabiskan waktu yang Tuhan mau kita belajar, tapi kita nggak belajar. Maka ketika sesuatu yang dahsyat terjadi saudara, halo, kita nggak siap. Saudara, berapa bulan yang lalu ya, atau akhir tahun 2019, saya diberitahukan sama Pak Andreas, dia bilang, Ruth, nanti bulan Maret, kamu boleh isi untuk acara di Live TV, untuk acara Natal. Jadi nanti kamu berangkat ke Jakarta akan direkam. Jadi saya bilang, oh jadi di depan kamera? Iya, siaran langsung? Iya. Aduh saudara, saya kalau dari dengan begitu ciut saudara. Nah, tapi puji Tuhan saudaraku, perjalanan akhir masuk ke bulan Januari, Tuhan taruh satu kesan yang kuat di dalam roh saya, bahwa untuk tahun ini saya harus hentikan semua pelayanan di luar. Ya, saya harus hentikan. Jadi saya hubungi dia, saya bilang nggak jadi. Saudara, salah satu saya nggak tahu Pak Andis lihat nggak nih. Tapi pastinya itu nggak terjadi lah ya. Saya nggak berangkat ke Jakarta gitu aja. Nah, saudaraku lewat setelah kondisi kita hari-hari ini, udah berapa minggu nih saya harus ada di depan kamera terus kan. Jadi saya memang dikondisikan untuk ada di kamera, di depan kamera untuk berbicara. Dan saya nggak tahu akhir dari ini saya ada di mana lagi. Berarti ada sesuatu yang lebih dahsyat. Amin. Waktu itu saya gentar saudara. Saya sampai bilang sama Celia, udah kamu aja deh. Gak bisa dong, kamu dong. Ya udah. Tapi karena satu waktu saya punya satu kesan yang kuat bahwa semua harus dihentikan untuk pelayanan keluar. Dan itu memang dihentikan semua saudara. Ya, dan Tuhan memang sudah menuntun kita. Tapi bukan berarti saudaraku semua itu sudah selesai, enggak. Saya mulai ngerti bahwa Tuhan memang mempersiapkan saya ada di sini. Untuk ada di depan kamera. Bicara dengan saudara. Karena kedepannya bukan lagi di depan kamera mungkin ya. Haleluya. Halo. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa persiapan. Masa-masa pembelajaran. Jangan kita merespon dengan pikiran yang negatif. Respon dengan iman. Respon dengan iman. Ini waktunya saya memperkuat diri. Ini waktunya saya belajar. Ini waktunya saya lebih lagi. Haleluya. Nah saudara, yang kedua, respon yang harus kita lakukan adalah respon dengan perkataan iman.
Yang pertama respon dengan pikiran iman. Yang kedua respon dengan perkataan iman. Lihat di ayat 28, Markus 5:20 berkata seperti ini. Sebab kata wanita pendarahan 12 tahun tersebut, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah dia sudah pergi menjamah? Belum, saudara. Dia baru ngomong, saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hari-hari ini berkata saudaraku, asal aku percaya, aku akan melihat terobosan terjadi. Asal dalam situasi ini, aku tetap mengandalkan Tuhan, aku akan melihat mujizat. Asal hari ini, aku tetap memelihara iman saya akan melihat kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Asal saya tetap terkonek dengan Tuhan, terkonek dengan sorga, saya akan melihat mujizat, saya akan melihat terobosan, saya akan melihat kemenangan, saya akan melihat lawatan terjadi. Katakan amin. Ini yang kita katakan, saudara. Jadi jangan berkata, wah ini kalau sebulan lagi gimana nih? Wah ini kalau 2 bulan lagi gimana nih? Wah ini kalau 3 bulan lagi gimana nih ekonomi saya? Gimana nih dagang saya? Gimana nih masa depan saya? Saudara, sesuai iman kita terjadi. Halo? Jadi saudara seperti wanita pendarahan tersebut, apa dia bilang? Asal ku jamah saja. Asal aku tetap terkonek dengan Yesus. Asal aku tetap di dalam hadirat Tuhan. Asal aku tetap di dalam iman kepada Kristus. Aku akan lihat terobosan. Aku akan lihat kemenangan. Aku akan lihat hal-hal yang dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang kita ucapkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Amin. Bilang sama-sama iya. Yesus. 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 Nah saudara yang di sini saya nggak panjang-panjang lah ya. Karena di pikiran udah panjang banget. Yang ketiga, respon dengan tindakan iman. Bilang sama-sama respon dengan tindakan iman. Bilang sama sebelahnya respon dengan tindakan iman. Nah saudara saya bacakan di ayat 27-28 ya. Markus 5, 27-28. Wanita pendarahan tersebut sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, di sini dikatakan wanita itu telah mendengar. Apa yang dia dengar mempengaruhi imannya. Kalau saudara dan saya hari-hari ini salah mendengar, itu juga akan mempengaruhi kondisi iman saudara. Kalau saudara buka WA, yang masuk ke WA saudara banyaknya berita positif atau negatif? Hah? Saya harap yang positif. Amin. Amin. Tapi kalau saudara hanya banyak mendengar berita yang negatif, saudara mulai mempercayainya, maka hasil akhirnya saudara jadi lemah. Saudara jadi takut. Nah, oleh sebab itu saudara, perbanyak berita yang kita dengar hari ini adalah tentang Yesus. Tentang kedahsyatannya, tentang mujizatnya, tentang pengorbanannya, tentang dia ada di atas kayu salib, dia menyelesaikan dosa umat manusia, katakan amin. Tentang kasihnya kepada banyak orang saudara, sehingga mempengaruhi kita juga punya hati yang mengasihi saudara. Amin. Mulai dengar itu saudara. Nah ketika kita mulai dengar, apa yang kita dengar, dipikirkan, mempengaruhi juga perasaan. Maka perasaan kita bangkit, bersemangat, dan mempengaruhi tindakan kita saudara. Wanita tersebut dia mulai bertindak saudara. Sekalipun secara kenyataannya dia melihat ada banyak orang, dia punya kesulitan untuk datang kepada Yesus. Tapi dia terus menerobos. Dia bertindak dengan iman. Jadi respon iman atas segala keadaan akan mempengaruhi tindakan kita. Amin. Amin. Saudara yang di rumah, kalau Anda dalam posisi respon dengan iman, akan mempengaruhi tindakanmu. Saya percaya engkau di rumah, engkau akan tetap bersemangat. Engkau di rumah, engkau akan tetap bergairah dengan Tuhan. Engkau di rumah memuji Tuhan, akan memuji dengan semangat. Amin. Tapi kalau engkau respon dengan iman yang negatif, maka akan mempengaruhi juga tindakan saudara. Saudara mau keluar aja, saudara ada ketakutan saudara.
Saya mau berkata memang keadaannya seperti ini. Tapi kalau engkau respon dengan iman, engkau percaya ada pelindungan Tuhan. Engkau percaya ada penyertaan Tuhan. Engkau percaya bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara saudara. Katakan amin. Katakan amin. Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, dia merespon dengan iman. Ketika dia dihadapkan dengan laut Teberau, saudara, dia respon dengan iman. Firman Tuhan katakan, angkat tongkatmu, dia angkat. Maka pukulkan, dia pukulkan, maka jalan terbuka, saudara. Yosua juga sama ketika dia diperhadapkan dengan sungai Yordan, saudaraku. Alkitab berkata, bila mana kau perintahkan kepada imam melangkahkan kakinya turun ke sungai Yordan, maka terbukalah jalan. Dia respon dengan iman. Dia bertindak dengan iman. Ketika kaki para imam turun ke sungai Yordan yang arusnya waktu itu kuat, saudara, maka jalan terbuka. Amin. Anda dan saya hari ini respon dengan apa? Kalau engkau takut, saya percaya engkau akan terus sembunyi, saudara. Tapi kalau engkau respon dengan iman, apapun situasinya, engkau sudah bisa melihat masa depanmu yang penuh terobosan, yang penuh mukjizat, yang penuh kedahsyatan. Katakan amin. Haleluya. Yosua ketika diperhadapkan dengan tembok Yeriko, dia respon dengan iman. Maka dia bertindak dengan iman, saudara. Dia kelilingi apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Dan ujungnya apa? Tembok Yeriko runtuh, saudara. Saya percaya akhir daripada virus corona ini, kita akan melihat lawatan Tuhan yang dahsyat. Kita akan melihat banyak hal yang luar biasa. Kita akan melihat kemajuan, kedahsyatan Tuhan akan kerjakan. Posisikan hidup saudara dengan respon yang benar. Respon dengan iman. Lewat kita merespon dengan pikiran iman. Lewat kita merespon dengan perkataan iman. Dan lewat kita merespon dengan tindakan iman. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. 3 hal ini saudara kita belajar hari ini. Respon dengan pikiran iman. Respon dengan perkataan iman. Respon dengan tindakan iman. Itulah respon kita untuk segala sesuatu. Kita merespon dengan iman, saudara. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian. Hatiku percaya. Oh, rabasyararabarabara. Hatiku percaya. Katakan hatiku. Hatiku percaya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lebih lagi hatiku percaya. Haleluya. Yes. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Musik memainkan pujian ini. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang ada di rumah-rumah. Taruhkan tangan kanan saudara di dada saudara. Hari-hari ini saudara, engkau dan saya sangat menyadari situasi-situasi yang terjadi. Situasi-situasi yang sedang menimpa seluruh bangsa. Dan kita percaya saudaraku, apapun situasinya, kalau engkau dan saya mau tetap berdiri dengan iman yang teguh, merespon dengan iman, maka kita akan melihat lawatan terjadi, akan melihat mukjizat terjadi. Oleh sebab itu orang-orang yang merespon dengan pikiran iman, merespon dengan perkataan iman, merespon dengan tindakan iman, ini waktunya engkau lebih lagi dengan Tuhan. Ini waktunya engkau bangkit untuk menyatakan berkat atas Indonesia, terobosan atas Indonesia, kesembuhan terjadi atas Indonesia, atas setiap apapun yang sedang terjadi. Engkau melihat terobosan, engkau melihat hal-hal yang dahsyat sedang Tuhan nyatakan, dan engkau nyatakan saat ini, aku percaya. Katakan, aku percaya. Aku kuat. Aku kuat. Aku kuat. Ada kekuatan
kekuatan baru yang Tuhan alirkan kepada saudara. Dan katakan, aku percaya, aku dijadikan Tuhan untuk menjadi berkat, memperkatakan lawatan, mujizat atas Indonesia, atas kotaku. Haleluya. Oleh sebab itu bangkit anak-anak Tuhan, bangkit, jadi berkat. Jangan lihat keterbatasanmu, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat engkau penuh kekurangan, tetapi bangun imanmu, miliki mental pemenang. Ini waktunya engkau belajar untuk menabur, belajar menabur dengan doa, dengan apa yang ada padamu. Buat untuk banyak orang, buat untuk lingkungan di sekitarmu. Saya percaya tindakan imanmu akan mendatangkan lawatan, akan mendatangkan mujizat. Tuhan akan turun tangan di mana ada iman, di mana ada tindakan iman, di mana firman diucapkan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, hatiku percaya. Lagi, hatiku Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari lagi-lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan selalu ku percaya, percaya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Allah kita luar biasa, amin. Percaya dan respon dengan iman bahwa Allah kita dahsyat, amin saudara. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Baik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan saudara. Persembahan saudara bisa diberikan melalui via bank dengan nomor rekening 81701116853 atas nama Natalia. Dan kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi ini kami datang kepada Engkau. Dan kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan Tuhan senantiasa mengikuti hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, kasih Tuhan sempurna. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus mari setiap kita diberkati, katakan amin. Kita akan sama-sama menyaksikan Jordan Info.
Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara. Kasih tahu kepada kiri kananmu, Allah kita dahsyat. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menjadi. Katakan aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu yang ajaib di dalam ibadah kami hingga selesai. Setiap kami sudah diberkati oleh Engkau. Pada saat ini setiap kami mau menerima berkat-Mu. Mari sahabat kerajaan di rumah, di tempat ini, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus maju dalam Tuhan.